Inilah Empan Supandi, warga Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ia merupakan seorang guru di Madrasah Sanawiyah Thoriqul Hidayah yang tidak kenal lelah mengajar demi mencerdaskan generasi muda. Guru bahasa Inggris ini rela menempuh perjalanan sejauh 11 km setiap harinya hanya dengan berjalan kaki untuk mengajar anak-anak di desa lain. Empan Supandi harus menempuh perjalanan selama 3 jam dengan kondisi jalan yang licin dan berbatu untuk mencapai sekolahnya. Walau begitu, Empan tetap semangat untuk mengajar murid-muridnya. Namun ternyata perjuangan itu tak sebanding dengan gaji yang diterima. Pahlawan tanpa tanda jasa ini hanya menerima gaji sebesar Rp200.000 per bulannya. Meski sudah 14 tahun mengajar, hingga kini Supandi masih berstatus sebagai guru honorer. Bagaimana kisah Empan Supandi? Simak selengkapnya dalam Selalu Ada Hikmah bersama Coach Dennis Lim. Selalu Ada Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala nikmat datangnya dari Allah. Kita bersyukur bisa ketemu lagi di acara kesayangan kita ini, mengambil hikmah-hikmah dari orang-orang terbaik nih, hamba-hamba Allah, Masya Allah. Dan kali ini bintang tamu kau luar biasa tentunya. Beliau viral di medsos karena setiap kali belajar untuk mengajar, Masya Allah ya, mengajar anak-anak untuk bisa paham ilmu, itu berjalan kaki dulu sepanjang 12 km menuju ke tempat sekolah beliau mengajar. Kita langsung kenalan aja dengan beliau ya. Ini guru honorer asal Sukabumi, tapi mulia di sisi Allah ini insya Allah. Gajinya dan sebulan itu cuman 200.000 perak. Ya Allah, 2025 loh ini. Kita ngobrol langsung dengan beliau ya. Bapak Empan Supandi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Gimana, sehat? Alhamdulillah, diizinkan sehat juga. Masya Allah. Pak, serius Pak, itu 12 kilometer. Itu pernah diukur itu gitu. Kalau diukur udah lama, Pak. Terus apa karena jarak sekolah emang jauh atau tadinya deket terus pindah rumah sampai akhir jadi sejauh itu atau gimana? Enggak, Pak. Kan awalnya 2011 ya. Teman saya mendirikan sekolah yayasan Thoriqul Hidayah. Iya, Kan yang sekarang ngajar ini. Nah, betul. Kan mungkin dulu saya itu belum mengajar awalnya. Awalnya. Belum. Tahun berapa itu teh, Pak? 2011. 2011. Masuk sekolah okay. itu ya. Mungkin awal juga istilah nggak serius juga ke sana tuh. Karena perjalanan jauh, tapi setelah mengenal anak, dekat dengan anak, ada saya anak teh putih, saya juga membutuhkan anak itu. Awalnya itu Tingkatan anaknya SD atau MTS, SMP lah. MTS berarti SMP Ya, ya. betul, ya. Jadi malah ngerasa wah, kita yang butuh dengan anak-anak Betul. ini gitu. Karena kan kalau ada permasalahan anak tuh curhat, Pak. Iya. Kebanyakan yang saya pegang dulu itu kan anak tuh berokat. Kayak tinggal sama nenek, orang tua. ayah, itu kan sudah mungkin kakak. Nah, dia selalu curhat, Pak gimana? Saya selalu melaksanakan solusinya. Oh gini. Kamu harus bangkit loh. Harus bisa belajar mandiri, tanpa orang tua kamu bisa sukses. Itu yang saya saran ke anak. Kadang gitu. sambil mungkin nangis. Betul. Kalau yang diajar mata pelajarannya apa? Kalau dulu ya mungkin ada olahraga pertama, kedua SKI, ketiga mungkin PKN, mungkin yang sekarang pegang adalah bahasa Inggris. Kalau sekarang, Masya Allah. bukan bisa sih. Masya Allah, keren ya. 12 km itu kalau jalan kaki kecepatan biasa itu berapa? 3 jam, Pak. 3 jam? Betul. Bukan sekolah. Masya Allah, itu kehitung nggak tuh berapa langkah? Masya Allah. Teman-teman, maka pahalanya melimpah juga. Dan sudah berapa tahun itu teh dijalani, Pak? Hampir 14 tahun, 2011 ya, sampai sekarang. Iya, 2011. Di sekolah yang sama tetap? Sama. Dengan jarak yang sama? Betul, sama. Apa nggak kepikiran pindah nyari yang lebih dekat atau gitu? Ya kan tadinya awal saya kan ingin memajukan anak yang ada di sana. Kemudian kalau guru sekolahnya banyak kan guru-guru yang R1, kan saya nggak S1. Sama hanya keluaran mungkin paket sih saya awal. Gitu. Ya Allah. Dan yang mohon maaf ya, yang gajinya betul sebulan 200.000 itu betul? Betul. Ya Allah. Cukup, Pak? Ya mungkin dianggap juga cukup, tergantung kitanya. Kan mungkin prinsip saya, rezeki itu kan diatur oleh manusia, tapi Tuhan yang menentukan. Nah, itu. Masya Allah tuh. Dan anak ada 2. Berarti kalau di rumah tinggal berempat, Pak? 5 sama menantu. Oh iya, sudah ada menantu. Udah ada cucu juga, Pak? Oh udah, ya 5 itu sama cucu. Berarti, oh iya, Masya Allah. Ya. Dan tapi apa, ya, menantu udah kerja juga mungkin? Udah kan kerja di konveksi. Alhamdulillah. Tapi
Masya Allah, 3 jam setiap hari bolak-balik. Pernah ngerasa ini nggak Pak? Pak. Aduh, ngapain bela-belain setiap hari kayak begini demi dapat segitu misalkan. Pernah kepikiran? Ya juga kan saya manusia biasa. Mohon. Mungkin ada keluh kesah, tapi kan punya prinsip bilang kalau berjalan kaki ya, kalau memang jalan yang terbaik, tolonglah buktikan kepada Allah. Minta itu aja. Kalau memang jalan sah mungkin saya jangan dikasih rezeki. Misalnya gitu. Kalau memang jalannya betul, mungkin harus ada hasilnya ke depan. Itu aja prinsipnya. Ya, Islam nggak minta apa-apa lah. Karena pun saya banyak yang caci maki kan. Gara-gara apa di? Ya mungkin kan kalau yang pernah jauh kan dengan gaji kecil, termasuk saudara pun kan tidak mendukung. Anak-anak juga ini. Kalau anak alhamdulillah mendukung. Mendukung. Iya. Cuman kan aku prinsip yang bisa kerjaan seperti ini. Karena kita berbuat tuh mau dari ngasihkan materi kalau punya tenaga, mungkin pikiran. Kalau harta kan saya nggak bisa. Karena saya orang nggak mampu. Nah, Bapak berarti ada sambilan juga selainnya. Betul, saya kan punya sedikit sawah, Pak. Dari Oh, orang tua itu mungkin kalau libur di sawah ke kebun aja itu. Kan kalau mungkin hari Minggu ke kebun itu. Kalau memang kalau nggak ada itu mungkin tidak akan cukup, Pak. Bercocok tanam juga Nah, berarti. itu. Nanam apa aja biasanya? Nah, biasanya saya padi, kadang-kala timun lah itu aja. Padi itu nanam sekarang hari ini. Bisa dipanennya berapa bulan sih Pak? 3 bulan, Pak. 3 bulan. Dan ngejualnya kalau sekalinya dapat itu berapa karung atau berapa? Kalau sama nggak pernah dijual buat ke saya aja. Oh, akhirnya Nah, itu nah, kalau yang dijual baru. kan Bener. mungkin kalau nunggu gaji lama kan gimana lagi. Makanya bukan kalau Betul. yang penting manfaat yang ada dulu itu aja. Benar barokah. Kalau teringat Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya bahwa salah satu makanan yang paling barokah itu adalah yang benar-benar dihasilkan oleh tangan sendiri, benar-benar bikin sendiri. Nabi Daud alaihissalam bisa membengkokkan besi. Beliau padahal raja, tapi nyari nafkahnya dari jualan baju besi. Nah, ini dengan benar-benar ditanam dengan tangan sendiri lagi barokah. Masya Allah, Allah yang tumbuhkan. Ini menarik pemirsa, apalagi kalau dapat info bahwa beliaunya ini nggak punya handphone, tapi viral di medsos. Nah, itu gimana ceritanya tuh ya? Mungkin Kita yang- akan yang- bahas nanti di segmen Oke. selanjutnya. Kita ambil hikmah lagi dari beliau sebanyak-banyaknya. Untuk itu kalian harus tetap di acara ini, di acara Sah. Selalu ada hikmah, jangan kemana-mana.